Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS dasar pemrograman web saya yang berjudul Aplikasi Web Kantor Camat. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Pertama-tama kita masuk ke login aplikasi. Login aplikasi ini fungsi untuk mengakses aplikasi tersebut. Beberapa tabel yang saya buat adalah data pegawai, daftar gaji, absensi, dan agenda. Kita masuk ke data pegawai. Dalam data pegawai, beberapa data sudah tersimpan di sini dan di database. Kemudian kita akan menambahkan satu data. Kita tambahkan dan kita masukkan alamatnya. Misalnya kita simpan, maka otomatis data Anthony akan tersimpan di tabel di sini dan di database di PHP ini. Kemudian kita akan mengedit data Anthony. Fungsi dari edit ini untuk mengubah data yang ada pada tabel ini. Misalnya kita ubah nama Anthony menjadi Yudi saja. Nah, kemudian kita simpan. Maka otomatis nama Anthony akan berubah menjadi Yudi. Dan kemudian kita akan menghapus salah satu data di dalam tabel ini. Fungsi dari hapus ini untuk menghapus data yang ada pada tabel ini dan di database tersebut. Dan kita klik hapus, maka otomatis data yang sudah kita tambah tadi akan terhapus juga. Dan kita masuk ke opsi pencarian. Opsi pencarian ini berfungsi untuk mencari data yang ada dalam database tersebut. Misalnya kita masukkan nama Sukurno. Enter. Maka data yang kita cari ditemukan dan masuk ke dalam tabel ini. Kemudian kita akan mencetak data yang ada pada tabel ini dan kita langsung klik cetak. Nah, otomatis data yang dalam tabel ini kita tercetak. Tunggu. Nah, maka data tersebut akan tercetak. Masuk ke tabel kedua, yaitu daftar gaji. Daftar gaji sama seperti halnya tadi di data pegawai, kita tambahkan daftar gaji. Misalnya kita masukkan nama Muhammad Irfan dan gajinya 2 juta yang kita simpan. Otomatis data yang telah kita tambahkan masuk ke dalam ini dan kita mengeditnya. Sama halnya dengan data pegawai tadi, fungsi edit ini berfungsi untuk mengedit atau mengubah daftar gaji yang ada di tabel tersebut. Misalnya kita mengubah gaji Muhammad Irfan menjadi 3 juta. Kemudian kita simpan. Nah, tadi yang gaji Muhammad Irfan tadi yang 2 juta akan berubah menjadi 3 juta karena kita sudah mengeditnya. Dan sekarang kita akan menghapus salah satu data dari tabel ini. Nah, otomatis data yang ada di sini setelah kita klikkan hapus akan terhapus di sini. Dan kemudian kita mencari data daftar gaji.
kita ketikkan Muhammad Irfan sudah. Kita cari. Nah, akan muncul nama yang Anda cari adalah Muhammad Irfan, data ditemukan. Ini dia. Kemudian data ini tersebut ini kita cetak. Maka akan tercetak. Kita cancel saja, langsung kita ke tabel ketiga. Seperti halnya daftar gaji dan data pegawai, kita melakukan hal yang sama. Kita masukkan gambar data, kita masukkan nama, kita simpan. Otomatis nama yang kita masukkan akan tertambah di tabel ini. Ini ya. Kemudian kita akan mengedit salah satu data di sini. Fungsi edit tidak lain bukannya sama dengan data pegawai dan daftar gaji tadi. Kita akan mengubah keterangan dari Setiadi. Kita ubah masuk saja. Nanti kita simpan. Otomatis nama yang kita edit ini akan teredit atau terubah. Kemudian kita akan mencari data. Kita cari data jadi saja. Nah, ini dia. Data Setiadi ada 2. Nama yang Anda cari adalah Setiadi, data ditemukan. Dan kemudian kita akan mencetaknya. Otomatis data tersebut akan tercetak. Kita klik cancel saja. Kalau kita klik print, maka data ini akan tercetak. Kita masuk ke tabel selanjutnya. Kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu agenda. Di agenda ini kita lakukan hal yang sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Kita masukkan, tambahkan agenda. Kita masukkan desa untuk bank saja. Dan kita masukkan kegiatannya sendiri. Kemudian kita simpan. Maka otomatis data yang kita tambahkan telah tertambah di sini. Kemudian kita akan mengedit data di sini. Data di sini kita edit domain bawah misalnya. Kita klik edit menjadi domain laut. Kita simpan, maka nama desa tersebut akan berubah menjadi domain laut. Kemudian kita akan mencari data. Kita klik cari, kita cari Bakau. Maka nama desa Bakau akan ditemukan sini. Di PHP yang ini berfungsi untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara PHP dengan MySQL. Ini kodingannya, localhost, host, dan nama database yang kita buat. Kita masuk ke kodingan login. Kodingan login berfungsi untuk membuat form login kita masuk ke aplikasi yang kita buat, dan action cek login 2. Cek login 2 ini berfungsi untuk mengecek apakah username dan password yang kita buat ini sesuai dengan database. Kalau sesuai, maka aplikasi otomatis akan terbuka atau dapat diakses. Kita masuk ke kodingan tabel. Di sini saya akan menjelaskan query. Query ini berfungsi untuk mengakses dan menampilkan data pada sistem database. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.